Geng, terima kasih sudah video ini. Jadi geng, untuk kasus kali ini kita akan membahas dua kasus yang dimana kasus ini sama-sama masuk ke dalam hubungan rumah tangga seseorang, yang dimana endingnya berakhirkan gun. So geng, semoga video ini menjadi pelajaran buat kita semua agar berhati-hati dan tidak menggoda istri seseorang ketika sedang mempunyai suami, dan begitu juga sebaliknya geng. Video ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan, jadi siapkan posisi ternyaman kalian. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, ritual ini bisa dilakukan dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, check this out man. Udah santuy? Good. Ini ceritanya. Jadi geng, untuk kasus kali ini terjadi di Pulau Dewata, yang tepatnya di Desa Belah Batu, Gianyar, Bali, yang dimana pada saat itu ditemukannya seorang jenazah tengkurap di pekarangan kosnya atau rumah kos dengan banyaknya luka tusukan di tubuhnya. Darah pun berceceran di mana-mana geng. Dan dimana ketahui identitas korban ini yang bernama Agus Susanto, 57 tahun, asal Boyolali, Jawa Tengah. Kejadian penemuan ini terjadi pada tanggal 3 April 2025 geng. Yang di saat bersamaan malam tersebut datang seorang pria ke kantor polisi di Gianyar yang bernama Pak Marno, yang diantar oleh temannya, telah mengaku bahwa telah menghabisi nyawa temannya atau kosnya geng. Apa yang sebenarnya terjadi oleh Pak Marno dan Agus Susanto ini? Well, check man. Ini kronologinya. Pada saat libur lebaran kemarin, Pak Marno ini pulanglah ke kampung halamannya yang berada di Lumajang, Jawa Tengah bersama dengan anak dan istrinya. Yang dimana pada saat itu Pak Marno melihat handphone istrinya yang mendapatkan pesan Facebook atau pesan messenger dari Facebook dari kerabat istrinya yang bernama Haryati, dan Pak Marno pun membaca isi pesan tersebut, yang dimana isi pesannya itu menyirat adanya hubungan gelap antara istri Pak Marno dengan Agus Susanto ini geng. Entah apa isi pesannya, yang dimana membuat Pak Marno ini terbakar api cemburu geng. Zaman yang diketahui Pak Marno dan Pak Agus Susanto ini tinggal di tempat kos yang sama, di pekarangan satu kos yang sama. Mereka bertetanggaan kamar gitu loh geng. So jadi singkat cerita, Pak Marno pun setelah mengetahui isi pesan tersebut yang membuatnya terbakar api cemburu, ia pun mempersiapkan diri untuk bergegas ke Bali geng. Yang dimana diketahui Pak Marno sempat meminjam uang ke kerabatnya di Lumajang untuk menyewa jasa travel ke Bali, dan dimana ia pun berbekal sebilah pisau dapur geng. Pak Marno ini berangkat pada tanggal 2 April 2025 dan tiba di Bali keesokan harinya pada tanggal 3 April 2025. Sampainya Pak Marno menginjakkan kaki di Bali, langsung gaspol ke Gianyar Belah Batu, yang dimana tempat kosnya itu, untuk menjumpai temannya ini yang bernama Agus Susanto ini. Pak Marno pun sempat menunggu lama geng, sekitar beberapa jam, karena Agus Susanto ini ternyata tidak ada di kosnya. Ia belum pulang dari tempat kerjanya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya pukul 8 lebih 40 menit malam datanglah Agus Susanto ini. Mereka pun sempat bertegur sapa geng. Bertegur sapa, yang dimana akhirnya Agus Susanto ini masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar kosnya. Disinilah digunakan kesempatan untuk Pak Marno ini mengambil pisau yang telah disembunyikannya di belakang kosannya geng. Lalu Pak Marno menyelipkan pisau itu di celananya dan masuk ke kamar Pak Agus Susanto, di mana Pak Agus Susanto dilihatnya sedang bermain handphone dan diajaknya ngobrol. Pak Agus ini tidak menghiraukannya geng. Karena sudah terbakar api cemburu dan berbekal sebuah api kemarahan dari Lumajang ke Bali, Pak Marno ini pun mengeluarkannya lah sebilah pisau dapur yang dibawanya itu geng. Dan ia mendekati Pak Agus dan berkata, "Berapa kali kamu tiduri istriku?" Pak Agus ini sempat panik dan meminta ampun, ingin menjelaskan semuanya, yang dimana dibalas oleh Pak Marno ini dengan tusukan di dadanya geng. Yang dimana membuat Pak Agus ini sempat goyah dan menerima serangan kedua dengan tepisan di tangannya yang lukanya cukup dalam. Singkat cerita, dianiayanya lah Pak Agus ini dengan Pak Marno. Tusukan yang paling keras itu di dadanya, yang mengakibatkan pisau dapurnya ini bengkok geng. Pisau dapurnya ditusukkan di dada dan bengkok. Jadi geng, seberapa keras tusukan tersebut hingga pisau dapur ini bisa bengkok. Dan Pak Agus ini sempat berlari, masih memiliki tenaga untuk berlari keluar geng. Sesampainya di pekarangan rumah kos tersebut, Pak Agus ini pun akhirnya tumbang
dan menghembuskan nafas yang last. Jadi singkat cerita, Pak Marno ini pun berlari ke belakang guys, ke tempat kos temannya lagi yang bernama Saiful, dimana Saiful ini dimintakan tolong untuk diantarkannya ke rumah Pak Robi yang dimana di Gianyar, Bali juga. Saiful ini tidak ada kendaraan sepeda motor, lalu mereka berdua meminjamlah sepeda motor kepada teman kosnya, tetangga kos Saiful ini yang bernama Suhartono geng. Setelah mendapatkan kendaraan dari Pak Suhartono ini, Saiful pun mengantarkan Pak Marno ini menuju ke rumah Pak Robi. Sesampainya mereka di rumah Pak Robi, Pak Marno pun menceritakannya lah apa yang terjadi kepada Pak Robi ini. Diceritakannya lah semua kronologinya hingga endingnya gimana, dan dimana Pak Robi ini kaget dong geng. Dia pun juga nggak nyangka bahwa temannya Pak Marno ini sekeji itu, sekejam itu orangnya. Pak Robi inilah yang menyarankan untuk Pak Marno menyerahkan diri geng. Pak Robi pun mengantarkan Pak Marno dan diserahkannya lah Pak Marno ini. Pak Marno ini menyerahkan diri, dilakukannya lah pengembangan kasus dan diinterogasinya lah ini Pak Marno ini tentang kronologinya, bagaimana, apa yang terjadi, dan akhirnya Pak Marno pun ditahan geng. Jadi geng, singkat cerita, atas perbuatan Pak Marno ini, Pak Marno pun terjerat hukuman dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan Pak Marno mendapat ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup geng. Setelah digiringnya Pak Marno ini oleh Mapolres Gianyar, di mana Pak Marno ini tidak menyesal sama sekali atas perbuatannya ini, dan di mana Pak Marno ini menyampaikan kepada media dan berpesan kepada semua orang bahwa siapa saja agar jangan sekali-sekali menggoda perempuan yang sudah bersuami, sebab akibatnya akan fatal jika terungkap. Kita masuk ke kasus kedua. So geng, untuk di kasus kedua ini kita akan bermula pada seorang pria yang berinisial MS, 30 tahun, yang ingin berbuat baik kepada sepupunya, yang dimana menjadikan hari petaka pada dirinya sendiri geng. So geng, yang dimana diketahui sepupu MS ini bekerja di Malaysia menjadi seorang TKI dan memiliki istri yang berinisial IM, 27 tahun. Dan si MS ini mengetahui sejak lama si IM ini, istri sepupunya, memiliki hubungan gelap dengan seorang pria yang berinisial KH, 35 tahun. Singkat cerita, si MS ini merasa sakit hati dan jengkel, kesal apa yang terjadi, di mana sepupunya bekerja keras berbaring tulang di Malaysia, sedangkan istrinya mendua di Indonesia. So, puncak keemosiannya ini pun terjadi pada tanggal 3 April 2025, dan pada jam 9 malam si MS ini mengintai dari kejauhan ke rumah sepupunya yang menunggu kedatangan IM, istri sepupunya, yang dimana diketahui sering sekali pulang malam dengan selingkuhannya ini geng. Sekian lama menunggu, datanglah mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan rumah sepupunya ini. Hendak si IM ini turun dari mobil, dan si MS ini pun menghampiri mobil tersebut dan menarik paksa KH untuk keluar mobil, yang dimana MS ini menganiaya dengan menggunakan sajam geng berbentuk celurit. Damn. KH ini mengalami luka yang begitu parah pada punggungnya dan juga tulang rusuknya. KH yang menjadi korban tersebut pun sempat berlari geng, menghindari penganiayaan tersebut, berlari ke rumah warga di sana hingga masuk ke ruangan rumah warga tersebut. Dari sanalah si KH ini tergeletak dan menghembuskan nafas terakhirnya geng. Warga pemilik rumah inilah yang akan menjadi saksi atas kejadian tersebut. KH pun tergeletak di rumah warga ini, di dalam ruangan rumah warga ini, dengan menggunakan baju kaos hitam dan sarung berwarna biru, yang dimana di sosial media sempat beredar video KH tersebut dengan durasi 10 detik geng. Damn, ini sangat mengerikan. Darah berceceran di rumah warga dan menghembuskan nafas terakhir di rumah warga tersebut. MS ini pun meninggalkan lokasi geng. Dia pun kabur dari lokasi tersebut. Para warga pun menghubungi ke pihak kepolisian atas kejadian tersebut. Tak perlu waktu lama geng, kurang dari kurun waktu 6 jam, MS pun dibekuk oleh pihak kepolisian geng, yang katanya MS ini motifnya adalah sakit hati karena sepupunya berbaring tulang menjadi TKI di Malaysia, yang dimana istrinya IM ini bercumbu ria dengan selingkuhannya KH ini yang selalu pulang malam. Jadi geng, IM ini, istri sepupunya,
sempat menginformasikan kepada KH sebelumnya bahwa pengancaman pembunuhan ini sempat diucapkan oleh MS kepada IM. IM menyarankan agar KH menjauhi si IM sementara untuk beberapa waktu agar situasi pun mereda. Tetapi KH mengabaikan hal itu, dimana KH tetap masih berkomunikasi dengan IM dan masih menjemput mengantarkan pulang malam si IM ini. Saya juga kurang paham geng, kenapa si IM ini masih saja sudah tahu situasi yang gawat, yang panas, meladeni si KH ini, dan pada akhirnya terjadilah hal seperti ini geng. Nyawa pun melayang. Kejadian ini terjadi di Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sukabana, Kabupaten Sambang, Madura. Kita itu berbuat baik boleh-boleh saja, tapi risikonya jangan sampai fatal seperti ini yang mengakibatkan merugikan diri kita sendiri geng. MS ini pun akhirnya diamankan oleh Mapolres Sambang. Atas perbuatan yang dilakukan oleh MS ini, MS pun terjerat hukuman dengan pasal 340 KUHP dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan maksimal hukuman seumur hidup. So geng, how was that bro? Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari dua cerita tadi? So jadi geng, jangan pernah masuk ke dalam hubungan rumah tangga seseorang menjadi orang ketiga geng. Kalau tidak mau, endingnya salah satu dari kita gan. Jadikanlah dua video tadi sebagai pelajaran di kehidupan kita agar kita tetap berhati-hati dan jaga hawa nafsu kita dari berbagai godaan, dan juga tetap jaga diri kalian, kerabat kalian, dan orang terdekat kalian. Well, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Wai Cerano, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.